Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Fatim. Kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Informasi tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda. Dalam sebuah teks bacaan, terdapat beberapa informasi yang dapat kita peroleh. Untuk mendapatkan informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca atau menyimak pembacaan teksnya. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan mengenai teks tersebut. Selain dari teks bacaan, sebuah informasi dapat diperoleh juga dari cerita bergambar. Nah, sebuah informasi tidak hanya terdapat dalam sebuah teks, informasi juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Untuk menemukan informasi dalam cerita bergambar, kita dapat memperhatikan gambar satu persatu dengan seksama agar mendapatkan pokok-pokok dari informasi tersebut. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia kalian untuk melatih mencari informasi, kalian bisa mengerjakan kitab tematik kalian di halaman 177. Sebelum mengerjakan kitab tematik halaman 177, terlebih dahulu baca bacaan di halaman 175 sampai 176. Dan untuk tugas bahasa Indonesia yang kedua, buatlah pertanyaan di halaman 186 sampai 187. Sebelum membuat pertanyaan, coba kalian baca dulu di halaman 185. Untuk materi yang selanjutnya, materi yang kedua yaitu matematika, kesetaraan satuan waktu. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai satuan waktu. Satuan waktu ada 3, ada jam, menit, dan detik. Suatu satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lainnya. Misalnya, satuan waktu jam dapat diubah ke satuan menit ataupun sebaliknya. Satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya juga. Untuk mengubah satuan, ingat kembali hubungan antar satuan berikut ini. Ingat-ingat yang perubahan dari mengubah dari jam menjadi menit, menit ke detik atau sebaliknya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Untuk contoh soalnya, yang pertama ada 2 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit. 3 menit 25 detik sama dengan titik-titik detik. Soal yang ketiga, 180 menit sama dengan titik-titik jam. Bagaimana cara menyelesaikannya? Simak baik-baik ya. Untuk soal yang pertama, 2 jam 30 menit diubah menjadi menit. Jadi kita pisah dulu, 2 jam ditambah 30 menit. Nah, untuk yang jam kita ubah dalam satuan menit, dikalikan 60, karena 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 2 dikali 60 menit, ditambah 30 menit. 2 kali 60 sama dengan 120 menit, ditambah 30 menit. Kemudian dijumlahkan kalau sudah dalam satuan menit dua-duanya. 120 ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. Untuk soal yang kedua, 3 menit 25 detik. Jika diubah dalam satuan detik, maka yang menit dikalikan dalam detik dulu. 1 menit 60 detik, berarti 3 dikali 60 ditambah 25 detik. 3 kali 60 sama dengan 180 detik ditambah 25 detik sama dengan 205 detik. Itu untuk menyelesaikan soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga, 180 menit diubah menjadi dalam satuan jam. Menit ke jam.
sama dengan 60. 60 menit sama dengan 1 jam. Kalau di sini ada 180 menit, dijadikan jam berarti dibagi. 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Itu tadi adalah contoh soal untuk mengubah satuan waktu. Untuk latihan kalian, silahkan kerjakan kitab tematik kalian di halaman 181 sampai 182. Kerjakan dengan teliti ya. Ingat-ingat kembali kesetaraan satuan waktu. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu PPKN, bersatu dalam keberagaman di rumah. Bersatu dalam keberagaman di rumah. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya saat di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong-menolong. Sikap bersatu akan terwujud jika kita menerapkan perilaku seperti berikut ini. Yang pertama yaitu menerapkan menghargai perbedaan yang ada. Jika kita menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita, maka kita akan mewujudkan sikap bersatu di lingkungan kita. Yang kedua, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Nah, jika kita menerapkan perilaku tersebut, kita akan mewujudkan sikap bersatu di lingkungan kita. Manfaat hidup bersatu di rumah. Apa ya kira-kira manfaat hidup bersatu di rumah? Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, menjadikan keluarga rukun, aman, dan damai. Yang kedua, meningkatkan keakraban antar anggota keluarga. Manfaat yang ketiga, menghindari pertengkaran antar anggota keluarga. Manfaat yang keempat, yaitu menciptakan rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Nah, jika kita menerapkan bersatu dalam keberagaman di rumah, kita akan mendapatkan manfaat berikut ini. Tugas PPKN, silahkan kerjakan kitab tematik halaman 188 sampai 189. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bu Fatim cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.